Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas tema mengenai berharap pada kasih setia Allah, terambil dari Mazmur ke-44. Nah, saya mengajak kita untuk boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, mohon Tuhan yang bukakan, singkapkan segala yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melaksanakannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, saya akan membacakan beberapa ayat dari Mazmur 44, yaitu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Ayat 10, namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ayat 24, terjagalah. Mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Demikian firman Tuhan. Saudara, Mazmur 44 ini merupakan Mazmur ratapan. Ya, tetapi ada satu hal yang khas, yaitu Mazmur ini bukan Mazmur ratapan pribadi, ya seperti Mazmur lainnya, tetapi ini merupakan Mazmur ratapan komunal, yaitu Mazmur ratapan umat bersama-sama, ya banyak orang. Mereka datang berseru dan meratap di hadapan Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat latar belakang, konteks daripada Mazmur ini sebenarnya tidak dapat dipastikan. Namun, ya kemungkinan besar Mazmur ini berbicara tentang masa-masa pembuangan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa kata-kata ya di dalam Mazmur ini seperti membuang di ayat 10 dan 24. Dipermalukan 44 ayat 10 dan 16, menyerahkan di ayat 12, menjual di ayat 13, menyerahkan di ayat 12. Ini di dalam Mazmur ini sangat cocok dengan kondisi yang dialami oleh orang-orang Israel dan Yehuda ketika mereka itu dibuang. Nah, kalau kita melihat Yesaya pasal 52 ayat 3 ini menyatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual dengan cuma-cuma, maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Nah, diparalelkan dengan Mazmur ini di ayat 13 mengatakan, engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma. Ya, jadi mirip ya. Selanjutnya ayat 14-17 menjelaskan bahwa orang-orang yang meratap ini mengalami rasa malu yang luar biasa. Mereka diolok-olok, dicemooh, menjadi sindiran, dihina, dicela, dinista. Nah, hal ini tentunya persis dengan apa yang dialami oleh orang Israel dan orang Yehuda saat mereka dibuang dari hadapan Allah. Orang-orang yang datang ke hadapan Allah untuk memohon dan meratap, melandasi permohonan mereka dengan mengingatkan Allah akan kasih setianya. Nah, kata Ibrani untuk kasih setia adalah keset, yang dipakai di 44 ayat 27 sebagai penutup dan kesimpulan Mazmur ini. Kata keset
berarti kasih setia Allah dalam kaitan dengan perjanjiannya. Allah mengasihi umatnya dan berpegang pada perjanjiannya dengan mereka. Kalau kita melihat di awal Mazmur ini, pemazmur mengingatkan Allah pada perbuatannya di masa lampau, yakni menyelamatkan, menebus, dan menolong umatnya untuk memasuki tanah perjanjian dan menempatinya. Nah, sebagai Allah yang setia, tentunya Ia tidak akan meninggalkan umatnya begitu saja. Ia akan terus menyertai mereka dan menjadi Allah yang menolong mereka. Nah, ketika mereka menghadapi penindasan dan tekanan, kita melihat mereka meminta agar Allah yang setia itu menolong mereka seperti apa yang telah Allah lakukan di masa lampau. Mereka yang datang meratap adalah mereka yang masih hidup dengan tulus mengasihi Allah. Mereka tidak melupakan dan tidak mengkhianati perjanjian dengan Allah. Mereka tetap beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada ilah lain di ayat 18 sampai 22. Dan meskipun mereka dibuang, mereka tetap mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk meminta Allah bangun dan terjaga di ayat 24. Mereka meminta Tuhan menolong dan membebaskan mereka. Nah, setelah kita melihat bangsa Israel, apa yang mereka lakukan, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami kesulitan, termasuk ketika menghadapi masalah, misalnya kesehatan, perekonomian, atau masalah relasi kita dengan orang lain. Kepada siapa kita berseru? Apakah kita datang mencari Tuhan dan menantikan pertolongannya? Atau kita bergumul dengan diri sendiri dan merasa patah, merasa susah? Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk datang berseru kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan akan menolong kita dan menjawab kita tepat pada waktunya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan mengingatkan kami kembali pada hari ini untuk terus berseru kepada Tuhan ketika kami mengalami kesulitan seperti bangsa Israel. Dan kami punya iman, punya keyakinan bahwa Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat dengan waktu Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh terus melangkah hari ini di dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.